Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ashifa Agustina dari kelas R5E dengan NPM 202101500337. Tujuan saya membuat tugas ini supaya melengkapi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK. Nah, teknologi informasi dalam BK ini di mana ia menjelaskan teknologi berdasarkan perkembangan zaman yang ada, supaya kita juga lebih mudah untuk menjangkau segala informasi. Nah, termasuk salah satunya konseling ini, teman-teman. Jadi kita bisa konseling secara online karena semakin lama perkembangan zaman ini semakin bagus ya, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan media sosial ini dalam hal-hal yang baik, seperti saat ini kita bisa mengerjakan tugas dengan online, perkuliahan dengan online. Nah, kita juga bisa melakukan konseling secara online, teman-teman. Ini semua karena adanya perkembangan zaman ini. Maka dari itu, kita harus bersyukur juga, teman-teman, atas apa perkembangan yang sudah ada di negeri kita saat ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang konseling ini tuh apa sih? Mungkin sebagian orang belum tentu tahu konseling ini tuh apa. Konseling ini adalah merupakan bagaimana cara konselor membantu klien dengan cara mencari permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan cara tatap muka, secara langsung, face to face. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita belajar juga di mana kita harus bisa menghargai sesama manusia dan juga kita harus bisa menjaga rahasia klien kita, karena di sini kita juga mempunyai asas dan kode etik di mana kita memiliki asas kerahasiaan, teman-teman. Terus untuk teman-teman yang saat ini sedang bingung nih, memiliki permasalahannya nih belum selesai nih, tapi teman-teman juga bingung butuh solusinya tuh seperti apa, dan bingung harus perginya tuh kemana, sedangkan teman-teman mungkin agak ragu atau malu untuk bertemu secara langsung, seperti misalkan datang langsung ke ruang konselor lah, atau seperti kalau di sekolah ada ruang BK lah. Mungkin teman-teman ini malu ya, kan biasa banyak yang julid gitu kalau ada yang masuk ke ruang BK kayak aduh itu kenapa. Kalau ada orang yang mau konseling tuh kayak itu ada masalah apa ya, pasti kan selalu dijudge sama orang itu kalau mereka itu punya masalah. Sedangkan kita yang punya permasalahan itu pasti nggak mau dong kalau permasalahan kita diketahui sama orang lain. Nah, maka dari itu, karena banyaknya perkembangan zaman ini, kita juga menyediakan konseling secara online, teman-teman. Jadi, kita bisa melakukan secara tatap muka melalui video call, bisa, atau misalkan melalui pesan singkat itu juga bisa, atau hanya sekedar melalui voice note bisa. Itu tergantung teman-teman dan kesepakatan konselornya seperti apa. Dan menurut aku sebagai calon guru BK yang sekarang lagi sedang kuliah semester 5 di Universitas Indah Prasta PGRI ini, menurut aku kalau emang kalian mempunyai masalah, please jangan pernah ragu untuk mencari tahu atau menghubungi konselor, atau mungkin di kampus atau sekolah kalian itu memang tersedia guru BK
atau menyediakan layanan-layanan seperti tersebut, seperti konselor ataupun guru BK, tips teman-teman kalian datang aja ke tempat itu. Atau yang seperti tadi aku bilang, kalau kalian malu, kalian bisa secara online gitu teman-teman. Nah, sebenarnya tujuan dari aku buat video ini apa sih? Nah, aku di sini ingin ngajak nih teman-teman semua untuk konseling secara online. Untuk kalian yang mempunyai permasalahan, jangan ragu untuk datang ke aku atau chat ke aku, atau misalkan kalian mempunyai rekan kalian nih yang sesama seperti aku, seperti ini, yang sedang menjalani kuliah atau sedang berusaha nih menjadi konselor, kalian coba ke mereka. Seperti itu teman-teman. Karena di konseling ini bukan jangan takut sama sekali kalau konselor ini tuh akan ngejudge masalah kalian. Kalian jangan takut seperti itu, karena di sini kita bukan ingin menggurui, lebih ke kita mencari solusi bersama untuk supaya bisa mengentaskan masalah yang kalian alami. Dan kita juga berharap semoga kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, dan juga ya semua yang membutuhkan jasa-jasa kami. Nah, di sini tuh yang aku lihat udah banyak banget ya konselor yang secara online, ada juga yang menggunakan aplikasi. Banyak banget kalau kalian mau cari. Ada yang pakai aplikasi dengan di-download dulu aplikasinya, atau mereka yang menyebar pamflet di sosial media seperti di Instagram, di WA, atau sekarang yang udah canggih nih di TikTok juga semakin berkembang. Kalian bisa nih cari-cari di situ. Biasanya yang seperti itu tidak dipungut biaya, kalian tidak usah takut. Kayak aduh ntar mahal nggak ya, aduh ntar sekali ngomong bayar nggak ya, aduh ntar konselingnya berjalannya berapa lama ya, aduh sejamnya habis berapa ribu ya. Stop, kalian nggak usah mikirin itu guys, karena orang-orang yang seperti aku yang masih mencari-cari orang untuk konselor seperti ini, atau orang-orang yang masih membuka layanan, itu gratis guys. Terutama memang ada beberapa yang menggunakan biaya. Jadi kalau emang kalian sudah ke konselor yang menggunakan aplikasi seperti itu kalian ada yang bayar. Tapi kalian juga tidak usah takut, kalian bisa mencari konselor yang masih gratis, sudah bayar. Dan di sini kita sangat-sangat membiarkan kalian untuk menceritakan secara detail, tanpa mau untuk memaksa kalian. Maka dari itu, kalau emang kalian sudah siap, sudah ada mentalnya, datanglah, tidak apa guys. Oh iya, mungkin kalian suka kepikir ya, nanti kalau konseling online seperti ini, nanti SS-an, chatannya bisa kesebar lagi, atau cerita saya nih bisa nyampe ke orang lain lagi. Kalian tenang aja. Kalau aku mikir pasti ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi untuk konselor sendiri itu dia sudah mempunyai asas, yang dimana ada asas kerahasiaan, dimana konselor tersebut sudah berjanji untuk tidak menyebarkan atau menyebarluaskan kemanapun cerita tentang klien tersebut. Jadi kalian gak usah takut ya guys.
Dan apapun permasalahan yang membuat kalian merasa kayak, aduh aku nih nggak dibutuhin lagi, kayak kalian tuh ngerasa nggak punya teman, kalian ngerasa kayaknya di dunia ini aku tuh udah nggak punya siapa-siapa, kalian nggak apa-apa ngehubungin aja konselor tersebut. Terus menurut aku, kak gimana sih caranya nyari konselor? Nah, yang tadi seperti aku bilang, kalian bisa dengan di seperti sekarang tuh bisa di Instagram, di TikTok, atau di WA. Kalau di WA itu biasanya mereka menyebarluaskan secara gratis gitu guys, kalau kalian mau. Nah, terus menurut aku, kalau kalian masih bertanya-tanya nih, konseling itu berapa lama sih durasinya? Ah, nanti sekalinya cerita nggak selesai-selesai. Ah, nanti malah kepanjangan, malah be- ber, beberapa kali pertemuan. Nih, aku kasih tahu. Kita sekali konseling itu durasinya sekitar 40 menit. 40 menit. Nah, kalian, ini karena aku kasih tahu ya, kalian bisa dikira-kira permasalahan kalian itu kira-kira panjang atau sekiranya nggak nyampe nih 40 menit. Kalau kalian hanya mau satu sesi, bisa kalian dengan sebelum kalian konselor, bertemu dengan konselor, kalian ini bisa apa ya, seperti menyingkat cerita kalian, apa yang mau kalian ungkapkan kepada konselor tuh kalian tuh sudah tahu ceritanya. Nah, nanti giliran kalian udah ketemu, kalian tidak tinggal mengungkapkan. Nah, tapi kalau satu sesinya habis tapi udah satu sesinya habis tapi belum selesai nih ceritanya, gimana kak? Nah, kalian tenang aja, untuk konselor itu menyediakan sesi berikutnya, seperti misal kalian mau menambah sesi atau mau bertemu di lain hari, itu juga bisa. Jadi kalian tinggal kesepakatan kalian dengan konselor ini tuh seperti apa gitu kalau kata aku. Nah, mungkin dari pertemuan, terserah kalian sebenarnya mau bertemu secara langsung atau cara media sosial gini, tatap tatap muka melewati Zoom, Meet, atau video call, itu terserah kalian ya. Nah, itu tuh kalian bisa coba untuk membuat janji, seperti misal nih, pertama kalian bertemu itu sepertinya permasalahannya belum terentaskan. Oh, bisa membuat janji lagi, misal di hari berikutnya atau di hari lusa, kalian bisa berjanjian di hari yang pertama itu nanti bertemu lagi di hari yang ketiga gitu, atau besokannya atau lusa kalian bisa bertemu lagi gitu. Jadi kita para konselor menyudahi sesi konseling itu ketika klien sudah merasa cukup. Jadi dimana kalau klien belum merasa cukup, ya konseling itu belum selesai guys. Jadi kalian tenang aja kalau misalkan aduh ini sesi 1 ini masih kurang banget, kayak permasalahan aku belum keluar semua, tapi sesinya udah habis. Kalian tenang aja guys, kita sebagai konselor, atau aku juga ya sebagai calon konselor, dan teman-teman semua yang lain pasti itu ngasih kalian
sesi selanjutnya kalau emang kalian mau lanjut. Tetapi kalau dari sesi pertama kalian sudah merasa cukup, permasalahan kalian sudah terentaskan gitu, nah kalian bisa sudahi sesi konseling tersebut gitu. Nah, terus juga kita sebagai konseling itu harus ya guys, harus penuh komitmen dan konsisten, dimana misal kita tuh nggak boleh menyudahi ketika konseling belum selesai. Misal sebagai konselor menyudahi konseling itu ketika belum selesai, itu tidak boleh. Atau klien tersebut menyudahi ketika konseling tersebut belum selesai, itu juga tidak boleh. Nah, seperti itu guys. Oh iya, menurut aku di konseling ini yang butuh itu tuh satu. Kalian tahu nggak apa? Rasa percaya. Karena apa? Kan di sini kalian pasti ngebuka semua permasalahan kalian, terus juga cerita masalah kalian itu apa, A, B, C, D-nya kalian sebutin. Nah, karena itu kalian harus percaya dulu nih sama konselornya. Oh, konselor ini udah dapat dipercaya atau belum ya? Aduh, takut nih ntar begini. Nah, kita sebagai konselor juga harus bisa meyakini konseling kalau mereka ini tidak datang ke konselor yang salah. Dengan cara apa? Misal kita jelasin kita tuh punya kode etik, terus kita jelasin juga kalau kita punya asas-asas. Nah, kita juga bisa melakukan eye contact untuk meningkatkan kepercayaan klien kita. Atau misal kalau mereka lagi cerita terus mereka menangis, kita bisa kasih air atau kasih tisu supaya meningkatkan kepercayaan mereka, atau mereka ngerasa kalau mereka ini dianggap atau dipedulikan. Dengan hal seperti itu kita bisa membangun kepercayaan klien kita. Nah, intinya daripada video ini, aku mengajak kalian untuk jangan ragu datang konseling, dan jangan pernah merasa untuk takut dijudge seseorang karena kamu itu datang ke konseling, atau ngerasa kayak, ih kamu ke konseling kamu punya masalah ya, ih mental kamu gak sehat ya, ih kamu itu ya stres ya. Kamu jangan pernah takut kayak gitu, karena dari kita pun ngejaga rahasia kamu. Dan kalau kamu emang nggak mau tahu orang-orang kalau kamu melakukan konseling, kamu bisa konseling secara online, jadi orang-orang tidak tahu kalau kamu melakukan konseling tersebut. Itu teman-teman, intinya menurut aku kalian jangan takut ya, karena kita sebagai konselor juga udah tahu nih banget gimana caranya untuk mengatasi hal-hal ketakutan seperti itu. Itu sih menurut aku gambaran sebagai calon konselor. Nah, kalau dari tadi aku ngomong aku ini konselor, itu aku hanya memposisikan diri aku sebagai konselor tersebut supaya lebih dapat feel-nya di diri aku. Aku jelasin lagi ya, aku masih semester 5. Mungkin sekian video dan penjelasan yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi salah satu penerang lah ya. Mungkin dari video ini kalian bisa, oh kayaknya aku ada masalah jadi aku butuh ke konselor deh. Semoga bisa menjadi solusi dari permasalahan kalian.
Mungkin kurang lebihnya aku juga mohon maaf karena aku juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian video yang bisa aku buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.